Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Style bapak-bapak banget. Jadi video ini dibuat berdasarkan sebuah kesalahan di video pertama. Di video pertama itu busuk sekali. Isinya cuman mulut gua doang. Nah ini lebih proper kan? Ya gue nggak pakai tripod, langsung pakai tangan kayak gini. Masih di sawah seperti kemarin. Kenapa saya lebih pede seperti ini? Kenapa nggak dari kemarin aja? Karena kemarin rame. Gue masih belum punya tingkat kepercayaan diri yang tinggi untuk seperti ini. Kalau ini kan kebaca banget ya. Kita nggak lagi ngerekam. Gue lagi ngerekam. Kita, lu mah nggak diajak. Ya, jadi seperti itu. Jadi ini gue lagi jalan kaki. Tugas olahraga sebenarnya. Disuruh bikin video. Sabar, gue lagi nyari buat YouTube. Sabar. Sebenarnya ini tidak terlalu ramai, walaupun banyak motor yang lalu lalang. Bro, kalau misalkan nongkrong di tepi sawah gini, suka ada ular nggak sih? Nah, nggak sih harusnya. Ular. Sangat cerah sekali, lihat. Seperti masa kecil. No, ada gunung, bro. Gue nggak tahu gunung apa. Sepertinya Merapi atau apa, kembar gitu. Bro, asal lo tahu, ini tuh ini tuh habis hujan yang sangat deras sekali. Sebuah fenomena. Karena dari pertama kali gua kesini, menetap di sini, itu panas banget. Jadi kayak Tangerang aja. Walaupun nggak bisa dibandingin ya. Ya di sini tuh kalau panas banget, kalau dingin banget. Ya mungkin karena arah angin, karena ini pantai selatan bukan utara. Di saat daerah tempat asal gue itu sering sekali hujan, di sini panas. Di saat daerah asal gue badai, di sini mendung doang. Kemarin gue balik dari kampus, badai bro, hujan lebat dan banyak kabutnya. Sebuah ya alhamdulillah sih. Bro, langitnya bro, ini masih jam berapa ini? Masih jam 7:30. Gue hari ini masuk siang, jadi bisa beraktivitas di pagi hari tanpa harus buru-buru ke kampus. Bisa tidur ya. Jadi ini adalah perbaikan dari video pertama yang gue aja nggak berharap lu nonton sampai habis. Kayak isinya cuman orang geber-geber motor gitu doang. Isinya lebih sepi, sangat sepi. Orang-orang pada sekolah, pada kerja. Hari ini gue telat bro, telat ngeliatin orang kerja. Soalnya gue tadi bangun ya pada siang, walaupun nggak siang-siang banget. Ini ini kan enak kan ya. Ini gue baru bangun tidur, ada panggilan alam dan minum, belum sarapan. Gue nanti niatnya mau beli sarapan sembari gue jalan ini. Sebenarnya enakan ngerekam pakai kamera belakang bro, lebih stabil. Tapi gue nggak bisa ngelihat proporsinya pas apa enggak. Ya. Jadi
ada hal yang pengen gue omongin terkait hijrahnya gue dari kota industri ke kota pelajar. Sangat-sangat wah sekali. Sebuah dunia yang berbeda, dimana di saat ada kemacetan, walaupun di sini bukan kota industri ya, tapi juga ada macet-macetnya juga. Macetnya itu macet motor, mobil, nggak yang truk-truk gede gitu. Sangat jarang sekali ada truk yang besar. Jadi banyak beberapa jalan di sini tuh yang masih pakai aspal, tapi aspalnya masih mulus. Jalannya kecil-kecil, tapi aspalnya masih mulus. Enggak kayak tempat asal gua gitu, yang jalannya itu udah di cor-coran. Cor-coran itu adalah sebuah tingkat, sebuah material yang lebih padat, lebih kokoh dari aspal. Tapi cor-coran di sana pun ancur-ancuran semua. Ada yang patah, ada yang patahnya tuh patah kebelah jadi dua, bro. Jadi kayak set gitu, V ada tuh di sebuah jalan menuju sekolah. Terus juga ada yang keropos, sekeras aspal, sekeras cor-coran loh men. Saking banyaknya truk yang lewat ya, kota industri. Udara juga ada di beberapa titik daerah menjadi daerah yang sangat gawat terhadap polusi. Di saat embun turun pun itu adalah campuran polusi, enggak yang pure yang menyegarkan gitu. Biasanya kan kalau embun kan dari air kan yang turun, itu tuh bercampur dengan polusi, jadi sesek-sesek juga. Makanya gue sering pakai masker, walaupun udah nggak pandemi, sering pakai masker. Karena ya bisa dilihat sendiri muka gue ini sensitif. Sekalinya gue lepas, langsung banyak banget jerawat gue. Gue sebenarnya ada tripod yang dipasang di badan sini, cuman kayak aneh nggak sih angle-nya, entah ya, mungkin dilihat orang aneh. Ih, ada konten kreator ya? Enggak sih, orang mah nggak peduli bro. Ini apa kita mau lanjut jalan? Gue masuk jam 11 bro, ya cukup lama. Cuman kalau udah siang-siang gitu panas biasanya. Kita sembari jalan aja. Karena ini daerah Jawa yang benar-benar Jawa, gue pun mendapati teman-teman baru gue itu pada pakai bahasa Jawa semua. Enggak yang semua banget sih, 90% lah. Gue pun sebenarnya asli sini, kampung juga di sini. Mungkin gue udah bahas di video pertama, tapi mungkin suara gue kurang jelas karena itu video busuk sekali. Jadi gue dari kecil tuh sering mendengar orang tua gue berbicara dengan bahasa Jawa. Jadi ya gue ngerti beberapa suku kata dan beberapa kalimat tuh gue ngerti apa yang diomongin. Beda lagi dengan pengucapan, gue masih belum seluas itu mengucap Jawa, mengucap bahasa Jawa ya itu. Jadi di saat mereka ngomong bahasa Jawa gue ngerti, tapi di saat gue mau ngomong itu apa yang gue omongkan ini bener apa enggak ya. Jadi kayak orang luar Jawa yang berusaha ngomong Jawa gitu, kayak kebaca bro,
secara pelafalan tuh beda. Di sini masih banyak motor bebek. Gue pengen banget bro belajar motor gigi, cetak cetak cetak. Walaupun itu sangat ya, pegal ya dibandingkan motor metik yang gas rem doang. Dipikir-pikir ini jauh juga bro, gua muter gitu, rutenya kotak, tapi di ujung sana ntar nanjak. Gua kemarin lusa itu naik sepeda ke sini, sepeda gua kempes karena gua kesini bawa sepeda tapi nggak bawa pompanya. Sebuah kebodohan ya. Jadi ban gua kempes dan gua menemukan jalan yang nanjak. Itu heart rate gue sampai 170-80 bro, ngos-ngosan banget. Gue pas nyampe rumah itu gue sekalian nyiramin tanaman gue. Kenapa gue siramin? Karena jarang hujan di sini. Baru kemarin banget bro hujan deras. Itu pun gue langsung kayak berkunang-kunang, pengen jatuh ya, dada rendah lah. Saking capeknya ngos-ngosannya. Oh iya, kemarin kan gua kampus gua itu ada di tengah-tengah ring road, melewati Tugu dan Malioboro. Gua di saat pulang, di saat gua pulang itu sebenarnya udah reda, tinggal gerimis-gerimis kecil doang dan masih ada kabut. Itu vibesnya enak banget bro. Kan di mana-mana macet kan? Di mana-mana macet kan? Nah, kan di mana-mana kan macet ya. Jadi gue masih yang belum terlalu hafal antara ke rumah gue ke kampus. Jadi gue pakai Google Map. Gue diarahin ke rute tercepat, rute yang nggak biasanya gue lewatin gitu. Karena yang biasanya gue lewatin itu macet, kendaraan pada pelan-pelan, banyak genangan ya, yang gitu-gitulah. Gue diarahin ke jalan yang berbeda, lewati jalur timur yang biasanya itu ya udah tinggal ke selatan, tinggal lurus doang. Tapi ini gue diarahin ke timur dulu, dan gue melewati jalan Malioboro. Itu wah, mendung, terus juga gelap. Lewatin jalan yang sebagus itu, kiri kanannya lampunya menyala-nyala, cakep banget bro. Malioboro after rain, wah cakep banget. Gue berhenti dan gue foto. Tadi gue pengen video, tapi gue udah keburu lapar, pengen beli nasi padang. Akhirnya cuman gue foto doang. Malioboro itu adalah suatu tempat yang harus banget dikunjungin kalau ke Jogja. Harus banget. Itu sebuah destinasi yang menyehatkan bisa dibilang, karena kita dari awal sampai itu cuma jalan doang, dari ujung ke ujung biasanya nyari makan, nyari baju, ke mallnya, terus minum wedang ronde, enak banget bro. Gua waktu pas daftar nyoba pakai skor UTBK itu, pas baliknya kan gue kan visit dulu ya ke kampus, kayak lihat-lihat lah. Terus pas baliknya itu gue makan ayam gepuk. Setelah dari makan ayam gepuk, gue menuju pulang, HP gue jatuh. Ini yang HP yang gue lagi rekam ini.
Jadi HP gue ini gue taruh di holder, dan ada gajlukan yang strip 3 itu, tau kan? HP gue jatuh dari holder motor. Itu lepas dari casingnya. Karena layar gue ini AMOLED, ya retak dong. Sekalinya retak itu langsung mati semua, langsung ngeblank hitam gitu, dan akhirnya nggak bisa dipakai. Terus gue di kala kesedihan itu gue mencoba main ke Malioboro tanpa HP. Bener-bener yang gue duduk, gue jalan, nikmatin suasananya. Asik bro, asik sekali. Kayak kita nggak ada distraksi apa-apa terhadap HP kita gitu. Full yang ngeliatin orang-orang, bule-bule, putih-putih. Terus melihat para pedagang, lihat andong, banyak lah. Jadi bisa lebih melihat suasana sekitar di kala kita nggak memegang HP. Tapi tuh gue diliputi dengan rasa sedih sih. Gue masih jauh dari rumah dan HP gue mati kan, kayak bisa apa dunia ini kan. Jadi yang zaman batu gitu bro. Mungkin sekian itu aja. Baru 16 menit. Depan sana udah jalan raya. Jadi ya mungkin akan sulit mendengar suara gue yang masih kayak bisik-bisik ini, karena gue masih belum yang pede untuk keluar gitu. Sekian dari gue. Awas meninggal, di luar banyak kejahatan, dan